Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih. Dan saya doakan semoga diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Dalam perjalanan spiritual, ada tanda-tanda yang dapat dilihat pada fisik seseorang yang telah disiapkan oleh Allah untuk surga. Ini bukan sekadar tentang penampilan luar, tetapi juga mencerminkan keadaan batin yang dalam. Dalam Islam, kesempurnaan iman sering tercermin melalui tindakan dan karakter seseorang. Melalui ciri-ciri fisik yang khas, kita dapat melihat jejak kehadiran spiritual yang mendalam dalam diri seseorang. Mari kita telusuri bersama 10 ciri fisik yang menunjukkan seseorang telah dipersiapkan untuk surga. Namun sebelumnya, sempatkanlah walau hanya menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta di kolom komentar. Semoga menjadi pemberat timbangan amal baik kita di akhirat kelak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama, mata kaki hitam. Mata kaki yang hitam menjadi simbol dari banyaknya waktu yang dihabiskan dalam posisi sujud dan duduk tahiyat dalam sholat. Sebenarnya, bukan tulang mata kaki itu sendiri, melainkan bagian menonjol di pergelangan kaki yang sangat berdekatan dengan mata kaki, dan menjadi tumpuan ketika duduk tahiyat dalam sholat. Warna hitam di area ini mencerminkan dedikasi dan ketekunan dalam ibadah, serta ketaatan dalam melaksanakan sholat dengan khusyuk. Rasulullah bersabda, pada hari kiamat, kaki seorang hamba tidak akan bergeser, sampai dia ditanya tentang umurnya untuk apa dia habiskan, ilmunya bagaimana dia gunakan, hartanya dari mana dia peroleh dan pada apa dia belanjakan, serta tubuhnya untuk apa dia lelahkan. Hadits riwayat Tirmidzi. Hadis ini menekankan pentingnya memanfaatkan anggota tubuh untuk ibadah, menunjukkan bahwa setiap bagian tubuh kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Kisah-kisah para sahabat dan tabi'in memberikan gambaran nyata tentang hal ini. Salah satu contohnya adalah kisah Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in yang terkenal dengan ketekunan dan kekhusyuannya dalam beribadah. Ia seringkali sholat hingga kakinya bengkak, menunjukkan bahwa mata kaki yang hitam adalah tanda fisik dari dedikasi dan kesungguhannya dalam ibadah. Kisah ini mengajarkan kita bahwa tanda-tanda fisik tersebut bukan hanya sekadar perubahan fisik, tetapi juga bukti nyata dari upaya spiritual dan kedekatan seseorang dengan Allah. Kedua, kantung mata tebal. Kantung mata tebal seringkali diartikan sebagai tanda kebiasaan bangun di waktu malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Ini adalah simbol pengorbanan tidur demi mencari kedekatan dengan Allah di waktu yang sangat disukai untuk beribadah. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 18. Pada bagian akhir malam, mereka meminta ampun kepada Allah. Ayat ini menegaskan keutamaan bangun di malam hari untuk beribadah. Ulama seperti Imam Ghazali menekankan pentingnya Qiyamul Lail atau sholat malam sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah dan membersihkan hati. Beliau mengajarkan bahwa malam adalah waktu yang paling cocok untuk berkomunikasi dengan Allah dalam keheningan dan khusyuk. Kisah para ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal dan lainnya seringkali menggambarkan bagaimana mereka menghabiskan malam dalam sujud dan rukuk, mencari Lailatul Qadar dan keampunan dari Allah. Mereka mengorbankan waktu istirahat mereka untuk meraih keridhaan Allah, mengilhami kita semua tentang betapa berharganya pengorbanan tidur demi ibadah. Ini menegaskan bahwa pengorbanan tidur untuk beribadah adalah tanda dari keinginan yang mendalam untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencapai surganya. Ketiga, mata yang sembab. Mata sembab sering dihubungkan dengan banyaknya menangis karena takut kepada Allah. Tangisan ini bukan sekadar air mata, melainkan simbol dari keinsafan dan ketakutan mendalam terhadap dosa, serta cinta yang tulus kepada Allah. Dalam hadis riwayat Ahmad, disebutkan bahwa Rasulullah berkata, dua mata itu tidak akan tersentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang berjaga di jalan Allah. Hadis ini menunjukkan penghargaan tinggi bagi mereka yang menangis karena takut kepada Allah. Tangisan tersebut adalah bukti dari rasa takut dan pengharapan kepadanya. Kisah-kisah para sufi dan salafus solih juga sering mencatatkan tentang malam-malam mereka yang dihabiskan dalam keadaan menangis dan berdoa kepada Allah. Contohnya adalah kisah Rubiah al-Adawiyah yang terkenal karena ketakwaan dan kecintaannya kepada Allah.
Ia sering menangis hingga matanya sembab, karena takut akan azab Allah dan cintanya yang mendalam kepadanya. Kisah-kisah semacam ini menunjukkan bahwa tangisan yang tulus dan ikhlas merupakan bagian dari perjalanan spiritual yang mendekatkan seseorang kepada surga. Keempat, tangan kasar. Tangan yang kasar seringkali dilihat sebagai tanda dari banyaknya bekerja dan berzikir kepada Allah. Ini juga bisa menjadi simbol dari bekerja keras dalam kehidupan untuk hal-hal yang halal dan baik. Rasulullah bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas adalah yang memberi, dan tangan di bawah adalah yang meminta. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menekankan pentingnya kerja keras dan memberi lebih daripada menerima. Bahkan ketika Rasulullah pulang dari perang Tabuk dan memasuki kota Madinah, Rasulullah melihat seorang lelaki yang telapak tangannya tampak kasar hitam kemerah-merahan. Hal ini karena ia adalah seorang kuli yang membelah batu demi menafkahi anak dan istrinya. Mendengar jawaban lugas apa adanya, Rasulullah langsung mencium tangan lelaki itu seraya bersabda, tangan ini tidak akan tersentuh oleh api neraka. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, sesungguhnya meminta-minta itu adalah topeng yang dikenakan seseorang pada dirinya sendiri, kecuali bila seseorang meminta kepada penguasa atau karena keadaan yang sangat memaksa. Tangan kasar bukan hanya menunjukkan aktivitas fisik yang keras, tetapi juga sikap dermawan dan produktif dalam kehidupan. Kisah-kisah para sufi dan ahli ibadah juga mencatat bagaimana tangan kasar dapat menjadi simbol dari kehidupan yang diisi dengan kegiatan yang berkenan kepada Allah. Contohnya adalah Imam Al-Junaid Baghdadi yang terkenal akan kerja kerasnya dalam mencari nafkah halal dan sekaligus dalam beribadah. Tangan kasarnya bukan hanya mencerminkan aktivitas fisik yang berat, tetapi juga kesungguhan dalam mencapai ridho Allah melalui usaha yang jujur dan halal. Ini mengilustrasikan bahwa tangan kasar tidak hanya menunjukkan kesungguhan dalam mencari nafkah, tetapi juga dalam mendekatkan diri kepada Allah melalui berbagai bentuk ibadah, termasuk bekerja. Kelima, badan yang kurus. Badan yang kurus seringkali diartikan sebagai tanda dari seringnya berpuasa dan mengurangi makan. Ini mencerminkan pengendalian diri dan usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui puasa. Rasulullah bersabda, sesungguhnya setan itu mengalir dalam tubuh manusia melalui peredaran darah, maka persempitlah jalannya dengan lapar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menekankan pentingnya puasa sebagai sarana untuk mengendalikan hawa nafsu. Dengan menahan lapar dan dahaga, seseorang belajar untuk mengendalikan diri dan menahan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat dan haram. Kisah-kisah para sufi dan ahli ibadah juga mencatat bagaimana badan yang kurus dapat menjadi tanda dari pengabdian yang tulus dan pengendalian diri yang kuat dalam mencari ridho Allah. Contohnya adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq, sahabat Nabi yang terkenal dengan tubuhnya yang kurus karena seringnya berpuasa. Tubuhnya yang kurus bukanlah karena kelaparan, tetapi karena kesungguhannya dalam beribadah dan menahan diri dari kenikmatan duniawi. Ini menggambarkan bahwa badan yang kurus bukanlah sekadar hasil dari kekurangan makan, tetapi juga merupakan simbol dari pengorbanan dan dedikasi yang tulus dalam mencari keridhaan Allah. Keenam, wajah berseri. Wajah yang berseri-seri sering dikaitkan dengan cahaya keimanan yang terpancar dari dalam hati. Ini adalah hasil dari kebersihan hati, banyak berwudhu, dan menjauhi perbuatan dosa. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah berkata, sesungguhnya ketika seorang hamba berbuat baik, maka Allah akan menempatkan cahaya pada wajahnya. Hadis ini menegaskan bahwa kebaikan dan keimanan memancarkan keindahan fisik. Wajah yang berseri-seri bukan hanya mencerminkan kesopanan dan kebaikan, tetapi juga merupakan bukti dari kehadiran spiritual yang mendalam dalam hati seseorang. Kisah-kisah para sufi dan ahli ibadah juga menegaskan hubungan antara kebersihan hati dan keindahan wajah. Contohnya adalah wajah Hasan al-Basri, seorang ulama dan sufi terkenal yang sering digambarkan berseri-seri. Keadaan hatinya yang penuh dengan cinta dan ketakwaan kepada Allah tercermin dengan jelas dalam wajahnya yang bersinar. Ini mengajarkan kita bahwa kebersihan hati dan ketakwaan kepada Allah dapat menciptakan cahaya spiritual yang terpancar melalui wajah seseorang, menciptakan keindahan yang luar biasa. Ketujuh, suara lembut. Suara lembut dan tenang sering dianggap sebagai tanda kesabaran, kelembutan hati, dan kecenderungan untuk menghindari perkataan kasar atau menyakitkan.
Ini mencerminkan karakter yang penuh dengan empati dan pengertian. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik." Ayat ini menekankan pentingnya berbicara dengan lembut dan baik. Dalam berinteraksi dengan sesama, suara lembut tidak hanya mencerminkan sopan santun, tetapi juga menunjukkan rasa hormat dan kelembutan hati yang mendalam. Kisah-kisah para sufi dan ahli ibadah sering mencatat bagaimana kelembutan dalam perkataan mencerminkan kedalaman spiritual seseorang. Contohnya adalah kisah Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang ulama sufi terkemuka yang dikenal akan kelembutan dan hikmah dalam perkataannya. Suara lembutnya bukan hanya mencerminkan kebijaksanaan, tetapi juga kedalaman spiritual yang dimilikinya. Ini mengilustrasikan bahwa suara lembut adalah bukti dari kedalaman spiritual dan pemahaman yang mendalam terhadap ajaran agama, serta kemampuan untuk menginspirasi dan memberi nasihat dengan penuh kasih sayang. Kedelapan, bibir yang basah. Bibir yang selalu basah dengan zikir dan doa menunjukkan seseorang yang senantiasa mengingat Allah dalam setiap keadaan. Ini mencerminkan cinta dan ketergantungan penuh kepada Allah, serta keistiqomahan dalam beribadah. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Senantiasa basahkanlah lisanmu dengan zikir kepada Allah." Hadis ini menekankan pentingnya berzikir secara terus-menerus. Dengan menyibukkan diri dalam mengingat Allah, seseorang dapat memperkuat ikatan spiritualnya dengannya dan menjaga kesadaran akan kehadirannya dalam setiap aspek kehidupan. Kisah-kisah para sufi dan ahli ibadah sering mencatat bagaimana bibir yang selalu basah dengan zikir adalah tanda dari keimanan yang kuat dan keintiman dengan Allah. Contohnya adalah kisah Imam An-Nawawi, seorang ulama terkenal yang selalu berzikir di setiap waktu luangnya. Konsistensi dalam berzikir menunjukkan keistiqomahan dalam menjaga hubungan spiritual dengan Allah. Bibir yang basah dengan zikir adalah bukti dari komitmen yang kuat untuk senantiasa mengingat Allah dan mengharapkan rahmat serta petunjuknya dalam setiap langkah kehidupan. Kesembilan, senyum yang ikhlas. Senyum yang ikhlas adalah senyum yang lahir dari kegembiraan dalam hati dan ketenangan jiwa. Ini bukan hanya senyum fisik, tetapi juga mencerminkan kebahagiaan yang tulus dan ketulusan dalam bersosialisasi dengan orang lain. Rasulullah bersabda, "Tidaklah kalian menganggap sesuatu yang kalian sedekahkan sebagai sesuatu yang kecil, meskipun itu hanya separuh dari buah kurma, karena sesungguhnya di antara kalian ada yang dikumpulkan olehnya pada hari kiamat dalam keadaan bersedekah sebiji kurma, atau separuh biji kurma, atau sebutir biji kurma yang berikan kepada orang lain. Bahkan yang paling sedikit dari kalian yang disuruh bersedekah, akan dikumpulkan baginya pada hari kiamat seperti gunung Uhud." Hadits riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan pentingnya keikhlasan dalam amal kebaikan yang juga mencakup senyuman kepada sesama. Senyum yang ikhlas adalah bentuk kebaikan hati yang sederhana, namun berharga di hadapan Allah. Hadis dari Ibnu Abi Dunya melaporkan bahwa Rasulullah bersabda, termasuk sedekah adalah engkau mengucapkan salam dengan wajah ceria atau sambil tersenyum kepada orang-orang. Kisah-kisah tentang senyum Nabi Muhammad yang hangat dan menghibur, serta senyum para sufi yang selalu bersemangat dalam menyebarkan kebahagiaan dan cinta, menegaskan bahwa senyum yang ikhlas adalah refleksi dari keimanan dan kebaikan hati. Senyum yang tulus dan ikhlas dapat mengubah suasana hati orang lain dan menciptakan ikatan sosial yang kuat dalam masyarakat. Oleh karena itu, menjaga senyum yang ikhlas adalah bagian dari ibadah dan menunjukkan komitmen untuk menyebarkan kebaikan dan kebahagiaan di sekitar kita. Kesepuluh, langkah yang tenang. Langkah yang tenang dan tidak tergesa-gesa sering diinterpretasikan sebagai tanda ketenangan jiwa dan kepercayaan penuh kepada takdir Allah. Ini menunjukkan kebijaksanaan dalam bertindak dan ketenangan dalam menghadapi hidup. Rasulullah bersabda, ketenangan itu berada dalam setiap hal, kecuali dalam amalan akhirat. Hadis dari Ibnu Majah. Hadis ini menegaskan pentingnya ketenangan dalam segala aspek kehidupan. Ketenangan jiwa membawa kedamaian dalam menghadapi ujian hidup dan menguatkan keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Kisah-kisah para sufi dan ahli ibadah sering mencatat bagaimana langkah kaki yang tenang mencerminkan sikap sabar dan tawakal kepada Allah. Contohnya adalah kisah langkah kaki Imam Syafi'i yang selalu tenang dan tidak terburu-buru.
Sikapnya yang sabar dan tawakal kepada Allah tercermin dalam langkahnya yang tenang, menunjukkan bahwa ketenangan langkah adalah refleksi dari ketenangan hati. Dengan mempertahankan ketenangan dalam langkah, seseorang dapat menjalani hidup dengan penuh kebijaksanaan, menghadapi tantangan dengan keberanian, dan melewati cobaan dengan penuh keyakinan akan rencana Allah yang maha bijaksana. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.